Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat bukan? Harus tetap semangat ya nak ya. Pembelajaran hari ini kita memasuki tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, seperti biasa, agar ilmu kita bermanfaat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Di dalam PPKN kita akan belajar tentang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Siswa bekerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Ini pernah kan lakukan ketika di kelas 1 dengan cara piket, yaitu membersihkan kelas secara bersama-sama dengan teman yang lainnya. Semua siswa saling bekerja sama. Nah, yang teman-teman lakukan dengan bekerja sama membersihkan kelas merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Berikut ini contoh kegiatan lain yang mencerminkan persatuan, antara lain: yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mau berbagi dan saling membantu atau saling bekerja sama. Mau saling memaafkan kesalahan teman. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang terakhir, bersikap adil kepada teman. Kita juga akan belajar tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama teman-teman di sekolah ya, seperti contoh berikut ini. Diskusi bersama teman kelompok. Pastinya kan berdiskusi secara kelompok di waktu kelas 1. Ya, mudah-mudahan nanti di kelas 2 juga bisa kan. Yang kedua, membuat prakarya bersama. Ini biasanya di pelajaran SBDP ya, membuat hasil karya. Yang terakhir, bermain bersama di lapangan atau di halaman. Ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya tersaling rukun. Apa itu rukun? Rukun artinya saling menghormati dan saling menyayangi. Bermain bersama tidak saling mengganggu. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan secara bersama-sama. Jika rukun, maka persatuan pun akan tercipta. Kita juga akan belajar tentang manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Kebersamaan dan persatuan akan tercipta teman itu saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Berikut adalah manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian dapat berbagi cerita bersama teman, memiliki banyak teman, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Sebaliknya, jika tidak bersatu atau tidak bekerja sama, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta.
Akibatnya terasa tidak nyaman belajar di sekolah. Baik, semoga apa yang disampaikannya dengan baik, yaitu tentang kebersamaan di sekolah. Baik. Nah, tulislah manfaat persatuan dan akibat jika tidak ada persatuan di sekolah pada buku Yudhistira halaman 72. Kita lanjutkan pada pelajaran matematika ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah belajar nanti, diharapkan kalian dapat yang pertama, menentukan bangun datar segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Yang kedua, menentukan pola bangun datar. Anak-anak cerdas, masih ingatkah kamu bangun datar memiliki ciri apa saja? Ya, bangun datar memiliki ciri terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Anak-anak cerdas, masih ingatkah apa itu sudut, sisi, dan titik sudut? Ya, sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis. Dan titik sudut adalah titik pertemuan ujung garis. Nah, sekarang perhatikan gambar. Yang pertama adalah gambar gendang. Yang kedua adalah gambar tifa. Dinding gendang memiliki pola segitiga. Perhatikan dinding gendang. Polanya adalah pola segitiga. Dinding tifa memiliki pola segitiga dan segi empat. Ini segitiganya, dan ini segi empatnya. Mengelompokkan bangun datar. Banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar. Bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga. Bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi empat. Bangun datar yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut disebut segi lima. Sedangkan bangun datar yang memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut disebut segi enam. Nah, sekarang tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Di layar kalian sudah terdapat gambar beberapa bangun datar. Nah, kalian diharapkan dapat menentukan bangun datar tersebut berdasarkan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Sebelah kiri kalian disuruh menentukan banyaknya sisi, banyak sudut, dan titik sudut yang jumlah 3. Mari kita mulai. Yang pertama adalah bangun datar berhuruf T yang mempunyai banyak sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 3. Mari kita cari yang lainnya yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut 3. Ya, bangun datar berhuruf D. Ada lagi? Iya, bangun datar berhuruf F. Ada lagi? Iya, bangun datar berhuruf H. Dan sekarang kita akan menentukan bangun datar yang mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut berjumlah 4. Bangun datar berhuruf apa saja ya? Mari kita mulai. Yang pertama, iya, bangun datar berhuruf A. Yang kedua, iya, bangun datar berhuruf E. Yang ketiga, iya, bangun datar berhuruf E. Yang keempat,
bangun datar berhuruf I. Jadi, yang termasuk bangun datar segitiga adalah bangun datar dengan huruf E, F, dan H. Sedangkan yang termasuk bangun datar segi empat adalah bangun datar dengan huruf A, E, dan E serta I. Untuk meningkatkan pemahamanmu, mari kita kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan di sudutnya bangun datar di bawah ini. Kita akan mulai mengelompokkan bangun datar berbentuk segi empat. Contohnya adalah nomor 1. Kemudian kita cari lagi bangun datar berbentuk segi empat yang lainnya. Ya, nomor 3. Mana lagi? Ya, nomor 5. Ada lagi? Ya, nomor 7. Ya, nomor 1, 3, 5, dan 7 adalah bangun datar berbentuk segi empat karena memiliki 4 sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan bangun datar berbentuk segitiga. Mana saja bangun tersebut? Ya, bernomor 2. Ya, bernomor 4. Kemudian, iya, bernomor 6. Bangun datar 2, 4, 6 termasuk bangun datar berbentuk segitiga karena memiliki 3 sisi, sudut, dan titik sudut. Jadi, yang termasuk bangun datar segi empat adalah bangun datar dengan nomor 1, 3, 5, dan 7. Kemudian, yang termasuk bangun datar segitiga adalah bangun datar dengan nomor 2, 4, dan 6. Nah, sekarang kita amati gambar bawah dengan teliti. Gambar bangun datar apakah ini? Ya, segi 5. Gambar yang kedua, gambar bangun datar apakah ini? Ya, segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Ya, yang pertama, segi 5. Segi 5 mempunyai sisi 5, sudut 5, dan titik sudut juga 5. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, segi 6 mempunyai sisi 6, sudut 6, dan titik sudut juga 6. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya 6, sudutnya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya juga 6. Nah, sekarang tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Yang pertama, kamu disuruh menentukan bangun datar yang memiliki banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut juga 5. Bangun huruf apa saja ya? Contohnya bangun yang memiliki sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5 adalah bangun berhuruf E. Ya. Nah, sekarang marilah bangun berhuruf yang lain yang mempunyai sisi 5, sudut 5, dan titik sudut 5, yaitu iya, bangun berhuruf A. Ada lagi? Ya, bangun berhuruf E. Nah, sekarang kita akan menentukan bangun yang mempunyai banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Bangun berhuruf apa saja? Yang pertama, E,
kedua, iya, B. Ya. Jadi, yang termasuk bangun datar segi 5 adalah bangun datar berhuruf A, C, dan D. A, B, dan D. Ya. Kemudian, jadi yang termasuk bangun datar segi 6 adalah bangun datar yang berhuruf E dan E. Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu sekarang, kelompokkanlah sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Langkah pertama kita akan mengelompokkan bangun datar yang berbentuk segi 5, yaitu bangun datar nomor 1. Kemudian, nomor berapa lagi? Ya, nomor 2. Kemudian, nomor 5. Bangun datar nomor 1, 2, dan 5 termasuk bangun datar yang berbentuk segi 5 karena banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya berjumlah 5. Kemudian kita akan kelompokkan bangun datar yang berbentuk segi 6. Bangun datar mana? Iya, bangun datar nomor 4 dan bangun datar nomor 3. Bangun datar nomor 4 dan 3 termasuk bangun datar yang berbentuk segi 6 karena jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 6. Jadi, yang termasuk bangun datar segi 5 adalah bangun datar bernomor 1, 2, dan 5. Sedangkan yang termasuk bangun datar segi 6 adalah bangun datar bernomor 4 dan 3. Berikut adalah contoh bangun datar dan ciri-cirinya. Ya, yang pertama ada gambar persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Ciri-ciri bangun datar segi 4 adalah A. Memiliki 4 sisi, B. Memiliki 4 sudut, C. Memiliki 4 titik sudut. Kemudian kelompok gambar yang kedua adalah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Ini disebut segitiga siku-siku. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Sisinya semuanya sama. Ketiga, bangun datar di samping termasuk segitiga. Ciri-ciri segitiga di samping adalah A. Memiliki 3 sisi, B. Memiliki 3 sudut, dan C. Memiliki titik sudut. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar belah ketupat dan persegi. Ciri-cirinya adalah memiliki 4 sisi sama panjang. Di semua sisinya adalah sama panjangnya. B. Memiliki 4 sudut, C. Memiliki 4 titik sudut. Gambar selanjutnya adalah gambar jajar genjang dan persegi panjang. Ciri-cirinya adalah A. Memiliki 4 sisi dan 2 sisi berhadapan sama panjang. Coba kalian perhatikan, 2 sisi hadapan sama panjang. Sisi kanan dengan sisi kiri dengan sisi kanan sama panjang. Sisi bagian atas dengan sisi bagian bawah sama panjang. B. Memiliki 4 sudut. B. Memiliki 4 titik sudut. Gambar berikutnya adalah gambar segitiga sama sisi. Cirinya adalah A. Memiliki 3 sisi sama panjang. Ini semua sisinya sama panjang. B. Memiliki 3 sudut. B. Memiliki 3 titik sudut. Gambar berikutnya adalah gambar lingkaran dan elips. Cirinya adalah A. Memiliki 1 sisi. B.
tidak memiliki sudut. B. Tidak juga memiliki titik sudut. Gambar selanjutnya adalah segi 5. Ciri-cirinya adalah A. Memiliki 5 sisi sama panjang. Nih, semua sisinya sama panjang ya. B. Memiliki 5 sudut. B. Memiliki 5 titik sudut. Gambar selanjutnya adalah gambar segi 6. Ciri-ciri segi 6 adalah A. Memiliki 6 sisi sama panjang. Coba perhatikan sisinya. Ke-6 sisinya sama panjang. B. Memiliki 6 sudut. B. Memiliki 6 titik sudut. Nah, sekarang kita akan belajar pola barisan bangun datar. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Gambar pertama. Kita lihat pola bangun datarnya terdiri dari bangun apa saja? Lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Gambar pertama, pola bangun datar pertama adalah terdiri dari lingkaran dan segitiga. Pola bangun datar yang kedua. Pertama, dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran, dua segitiga. Pola bangun datar yang ketiga. Segitiga, dua lingkaran, satu segitiga, dua lingkaran, satu segitiga, dua lingkaran. Pola baris bangun datar di atas disusun oleh dua jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan segitiga. Sekarang kalian tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Yang pertama, gambar yang pertama, pola dua lingkaran, dua segitiga, dua lingkaran lagi, dan dua segitiga lagi. Tugas kalian adalah menentukan pola selanjutnya setelah dua segitiga. Perhatikan gambar yang ada di depannya. Setelah bangun dua segitiga adalah dua lingkaran. Nomor 2. Perhatikan polanya. Yang pertama adalah pola segi 4 belah ketupat, segi 4 belah ketupat. Perhatikan setelah belah ketupat, polanya adalah, nah kamu perhatikan belah ketupat yang ada di depannya. Polanya yaitu persegi dan belah ketupat. Nomor 3, perhatikan polanya. Yang pertama adalah gambar segi 5, 2 segi 6, segi, kemudian segi 5 lagi, 2 segi 6, kemudian segi. Tugas kamu mengisi bagian yang ini. Pola apakah? Nah, caranya yaitu kamu lihat persegi yang di depannya. Persegi polanya yaitu dua bangun setelah persegi polanya yaitu segi 5 dan segi 6. Berarti jawabnya adalah setelah bangun persegi adalah segi 5 dan segi 6. Yang keempat, polanya yaitu trapesium, segi 6, persegi, segi 5. Kemudian diulang lagi dari trapesium, segi 6. Nah, tugas kamu mengisi setelah segi 6.
Polanya adalah yaitu dengan melihat bola yang di depannya. Setelah segi 6, bangun apa? 2 bangun setelah segi 6 adalah bangun persegi dan segi 5. Jadi di sini isi persegi dan segi 5. Sudah jelas anak-anak? Ayo berlatih pada buku Yudhistira halaman 58 dan halaman 64. Potensi dasar di sini tujuan pembelajarannya adalah ini. Anak-anak, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu. Kegiatan yang dilakukan mereka antara lain menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Sebaiknya ruang kelas dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Ruang kelas juga harus dilengkapi dengan tingkap atau jendela agar sinar matahari masuk ke dalam kelas. Cahaya yang masuk itu baik untuk kesehatan. Kemudian di sini ada makna kata lagi. Kosakata yang pertama yaitu kemoceng. Anak-anak ada yang tahu tidak kemoceng itu artinya apa? Ya, kemoceng itu biasa disebut dengan pembersih debu. Kemudian kain pel. Kain pel itu artinya apa? Ya, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Selanjutnya ada vas. Apa itu vas? Benar, vas adalah tempat bunga. Nah, sekali lagi diingat ya. Ayo menulis pada buku Yudhistira halaman 46. Selanjutnya, pelajaran SPDP. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan gerakan tangan temanmu. Perhatikan gerakan kaki temanmu. Amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Gerakan menyapu lantai yang perlu diingat adalah ada 3 gerakan, yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda.
Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Perhatikan gambar berikut. Kalian dapat melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus membentuk huruf I, pola lantai lurus dengan posisi serong, dan pola lantai membentuk huruf O. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu, misalnya saja botol plastik bekas. Berkreasi, menciptakan gerakan tari yang menirukan gerakan kegiatan, membersihkan lingkungan. Gabungkan berbagai gerakan tersebut dalam bentuk sebuah tarian. Oke anak-anak, telah bertambahkan ilmu kita. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.